Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Nur Utami, NIM saya 20202196. Saya dari kelas 3A5 Manajemen. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Sumber Daya Manusia. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang Developing Employees for Fortuner Success. Pengembangan karyawan adalah pendidikan dan latihan sebagai cara untuk meningkatkan kinerja seorang karyawan dengan cara meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap guna mencapai peningkatan kualitas kerja yang diharapkan agar perusahaan dapat memiliki kekuatan untuk berkompetisi di pasaran. Prinsip-prinsip program pendampingan yang sukses. Bagaimana manajer dan rekan kerja mengembangkan karyawan melalui pembinaan itu ada 4. Yang pertama, kombinasi pendidikan normal. Yang kedua, pengalaman kerja. Yang ketiga, hubungan. Yang keempat, penilaian kepribadian dan mampu untuk membantu karyawan mempersiapkan masa depan karir mereka. Pengembangan untuk karir. Karir yang sering berubah berdasarkan perubahan minat, kemampuan, dan nilai seorang dan di lingkungan kerja. Akan tetapi dapat dipasarkan. Karyawan harus terus mengembangkan keterampilan baru. Selain mengetahui persyaratan pekerjaan, karyawan perlu memahami bisnis tempat mereka bekerja dan mampu mengembangkan hubungan yang berharga dengan rekan kerja, manajer, pemasok, dan pelanggan. Mereka juga perlu mengikuti tren di bidang industri mereka, sehingga mereka dapat menerapkan teknologi dan pengetahuan yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan yang muncul. Lebih banyak karyawan yang mengikuti jalur karir spiral di mana mereka melintasi batas mereka, spesialis dan antara spesialisasi dan organisasi. Ketika organisasi menyediakan pengembangan karyawan dan ketika karyawan mengendalikan karir mereka sendiri, maka mereka harus mempunyai yang pertama, menentukan minat, keterampilan, dan kelemahan mereka. Yang kedua, mencari pengalaman, pengembangan yang melibatkan pekerjaan, hubungan, dan kursus formal. Pengembangan. Pengembangan menyiratkan pembelajaran yang tidak selalu terkait dengan pekerjaan karyawan saat ini. Mempersiapkan karyawan untuk posisi lain dalam organisasi dan meningkatkan kemampuan mereka untuk pindah ke pekerjaan yang mungkin belum ada. Pelatihan. Pelatihan merupakan proses melakukan kegiatan untuk memperkaya kemampuan dan keterampilan. Proses pelatihan dilakukan dalam jangka pendek dengan rangkaian prosedur yang sistematis dan terorganisasi. Penilaian kinerja adalah proses mengukur kinerja karyawan. Manajer harus dilatih untuk sering memberikan umpan balik kinerja dan harus memantau kemajuan karyawan dalam melaksanakan rencana atau tindakan mereka. Penilaian kinerja dapat berguna untuk pengembangan karyawan dalam kondisi tertentu. Sistem penilaian harus memberitahukan kepada karyawan secara khusus tentang masalah kinerja mereka dan cara-cara untuk meningkatkan kinerja mereka. Karyawan harus mendapatkan pemahaman yang jelas tentang perbedaan antara kinerja saat ini dan yang diharapkan. Proses penilaian harus mengidentifikasi penyebab perbedaan kinerja dan mengembangkan rencana untuk meningkatkan kinerja.
Di sini ada 4 pendekatan untuk pengembangan karyawan. Yang pertama, pendidikan formal, yaitu program-program pendidikan formal atau formal education programs, meliputi program-program di luar dan di dalam perusahaan yang dirancang khusus bagi para karyawan perusahaan. Yang kedua ada penilaian, yaitu tentang perilaku, gaya komunikasi, atau berbagai keterampilannya. Penilaian yang paling sering digunakan untuk mengidentifikasi para karyawan dengan potensial manajerial serta mengukur berbagai kekuatan dan kelemahan manajer saat ini. Yang ketiga ada pengalaman kerja, yaitu menjelaskan tentang cara pengalaman kerja dapat digunakan untuk pengembangan keterampilan. Sebagian besar pengalaman kerja hubungannya yaitu tentang tugas atau ciri lain yang dihadapi para karyawan pada pekerjaannya. Yang keempat adalah hubungan interpersonal, yaitu para karyawan juga dapat mengembangkan berbagai keterampilan dan meningkatkan pengetahuannya tentang perusahaan dan para pelanggannya dengan berinteraksi bersama anggota organisasi yang berpengalaman. Kompensasi dan pembinaan merupakan dua jenis hubungan antar pribadi yang digunakan untuk mengembangkan para karyawannya. Pendekatan untuk pengembangan karyawan, pengalaman kerja yaitu ada 4. Yang pertama, kombinasi tugas. Yang kedua, hubungan. Yang ketiga, masalah, tuntutan. Dan yang terakhir ada fitur lain dari pekerjaan karyawan. Acara pengalaman kerja utama yaitu meliputi tugas pekerjaan, hubungan interpersonal, jenis transisi. Melalui pengalaman ini, manajer belajar bagaimana menangani tantangan umum dan membuktikan diri. Mentor adalah karyawan senior yang berpengalaman dan produktif yang membantu mengembangkan karyawan yang kurang berpengalaman, yang disebut anak didik. Kebanyakan hubungan mentoring berkembang secara informal sebagai hasil dari minat atau nilai yang dimiliki oleh mentor dan anak didik. Menurut mentoring, hubungan juga dapat berkembang sebagai bagian dari upaya rencana organisasi untuk menyatukan karyawan senior yang sukses dengan karyawan yang kurang berpengalaman. Pembinaan adalah rekan atau manajer yang bekerja dengan karyawan untuk memotivasi karyawan, membantu mengembangkan keterampilan, dan memberikan penguatan untuk umpan balik. Pelatihan dapat memainkan satu atau lebih dari 3 peran. Yang pertama, bekerja satu lawan dengan satu lawan seperti pada saat umpan balik. Yang kedua, menyediakan sumber daya seperti mentor, kursus, atau pengalaman kerja. Yang ketiga, membantu karyawan belajar sendiri, misalnya membantu mereka untuk menemukan pakar dan mengajar mereka untuk mendapatkan umpan balik dari orang lain. Kesimpulan, pengembangan karyawan adalah kombinasi dari pendidikan formal, pengalaman kerja, hubungan dan penilaian kepribadian, dan kemampuan untuk membantu karyawan mempersiapkan masa depan karir mereka. Pelatihan lebih terfokus pada peningkatan kinerja dalam pekerjaan saat ini, tetapi program pelatihan dapat mendukung pengembangan karyawan. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.